Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan lagi dari video sebelumnya, yaitu kita akan bahas tentang replikasi virus. Replikasi adalah suatu cara perbanyakan diri dari virus ini, atau cara perkembangbiakan, cara dia memperbanyak dirinya. Tadi kita sudah lihat pada sifat-sifat virus ini, dia hanya bisa memperbanyak diri melalui inangnya. Dia tidak bisa memperbanyak diri melalui dirinya sendiri, hanya bisa perantara makhluk hidup yang lainnya. Nah, cara dia memperbanyak diri ada dua macam. Yang pertama ada namanya daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, antara daur litik dan daur lisogenik ini memiliki tahap-tahapan yang berbeda dan memiliki cara yang berbeda. Kalau di daur litik, dia nanti akan menghancurkan DNA dari inangnya tadi. Kalau di daur lisogenik, dia akan melakukan penggabungan dulu. Nanti kita akan lihat gambarnya dan penjelasannya, oke? Nah, jadi di daur litik itu ada tahapannya berupa absorpsi, penetrasi atau injeksi, ada lagi namanya eklivasi, ada lagi tahapan pembentukan, ada tahapan perakitan, dan ada lagi tahapan lisis atau hancur. Kemudian pada daur lisogeniknya ada juga tahapan berupa absorpsi, kemudian penetrasi atau injeksi. Nah, lalu kalau di lisogenik ada namanya tahapan penggabungan. Kalau di daur litik tidak ada, di lisogenik ada penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, jadi beginilah bentuk dan tahapan dari daur litik dan juga lisogenik dari virus tersebut. Oke, nah kita perhatikan dulu. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu dari daur litik atau disebut juga dengan siklus litik. Pertama, dimulai dulu dari angka 1 itu, yaitunya tahapan adsorpsi, yaitu tahapan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Nah, di sana nanti dia akan mengeluarkan enzim lisozim yang membantu untuk melubangi dari dinding sel bakteri tersebut. Kemudian barulah masuk ke fase yang kedua, yaitu fase injeksi atau disebut juga dengan penetrasi. Nah, yang terjadi di sini adalah ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri, sehingga terbentuklah saluran dari tubuh virus ke bakteri tersebut. Nah, melalui saluran inilah virus memasukkan materi genetiknya yang berupa DNA atau RNA kepada bakteri tersebut. Nah, lalu masuk ke fase yang ketiga, yaitu eklivasi. Di sini virus sudah mengambil alih perlengkapan dari sel bakteri tersebut. Maksudnya adalah virus ini sekarang dia mengambil kekuasaan, menguasai penuh dari sel bakteri ini. Nah, sekarang walaupun itu bakteri tetapi sudah dalam kekuasaan dari virus. Dia bisa mau melakukan apa saja terhadap bakteri ini, sudah bisa. Nah, kemudian fase sintesis. Sebenarnya fase sintesis ini lebih tepatnya pada daur lisogenik nantinya, yaitu asam nukleat bakteri memisahkan diri dari asam nukleat virus, tetapi tetap dalam kekuasaan si virus. Nah, barulah masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu fase replikasi atau fase pembentukan. Nah, apa yang terjadi di sini? Dalam fase inilah virus-virus tadi akan mulai membentuk struktur atau bagian-bagian dari tubuh virus tersebut, yang mana terdiri dari kepala, leher, dan ekor yang masih terpisah-pisah. Setelah itu baru masuk ke fase perakitan. Nah, perakitan ini adalah tahapan dia dirakit atau dibentuk menjadi suatu tubuh virus yang baru yang sudah disatukan antara kepala,
leher dan ekornya. Nah, setelah terbentuklah tubuh virus yang lengkap, lalu baru dia masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan lisis. Yang mana pada tahapan lisis ini, virus tersebut akan mengeluarkan lagi namanya enzim lisozim yang berguna untuk merobek atau merusak dinding sel bakteri tadi. Nah, setelah itu dia akan keluar dan memakan dinding sel bakteri tadi dan barulah berkembang dan masuk lagi ke tahapan-tahapan yang baru, ya. Jadi lebih kurang seperti itulah daur litik atau siklus pembentukan tubuh virus melalui daur litik. Nah, sekarang kita akan coba bahas tahapan yang keduanya atau cara yang keduanya adalah tentang daur lisogenik. Nah, pada daur lisogenik ini virus itu tidak menghancurkan sel bakteri, tetapi dia akan bergabung dulu dengan sel bakterinya. Tahap-tahapannya hampir sama. Dimulai dulu dari namanya adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Dia akan melakukan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Lalu ada lagi namanya penetrasi tadi, yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuklah saluran dari tubuh virus ke bakteri, yaitu dengan bantuan tadi enzim lisozim. Nah, kemudian yang jadi pembeda di sini adalah pada daur lisogenik ini dia akan masuk ke tahapan penggabungan dulu. Nah, apa yang terjadi di tahapan penggabungan ini? Yaitu asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan kedua asam nukleat ini disebutlah dengan profag. Nah, disinilah terjadinya seperti pada gambar antara asam nukleat dari bakteri sudah bergabung dengan asam nukleat yang ada pada virus tadi. Nah, setelah mereka bergabung, barulah masuk ke tahapan kedua, tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pembelahan. Apa maksudnya di sini? Nah, pada saat bakteri membelah diri, profag juga ikut membelah diri, sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Nah, pada tahapan ini mungkin saja terjadi saat itu adalah sel dari bakteri ini atau DNA bakteri ini susah dipengaruhi oleh si virus sehingga dia sangat kuat. Nah, karena hal demikian terjadi, maka dia melakukan pemisahan diri supaya bisa melemahkan atau melumpuhkan dari dinding sel bakteri tersebut. Dia bisa mengambil alihnya dan melumpuhkannya. Makanya dia melakukan penggabungan di sini. Nah, setelah dia gabung dan setelah memisah, barulah masuk ke tahapan selanjutnya namanya sintesis. Nah, apa sintesis di sana? Yaitunya asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu, yaitu keadaan dia sudah bisa mengambil alih secara utuh dari bakteri tadi, maka dia akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Nah, makanya di sini digabungkan antara daur litik dengan lisogenik, karena pada dasarnya antara daur litik dan lisogenik itu adalah sama. Cuman yang membedakan di sini yaitu pada daur lisogenik dia memiliki tahapan penggabungan. Karena pada saat itu adalah bakteri susah dipengaruhi atau diambil alih oleh si virus. Makanya dia menggabungkan diri dulu agar lebih gampang untuk mengambil alih dan mempengaruhinya. Ya. Setelah itu dia masuk ke tahapan sintesis dan replikasi. Nah, pada tahapan sintesis dan replikasi ini, disinilah akan membentuk bagian-bagian atau struktur-struktur tubuh dari virus, yaitu ada kepala, ada leher, dan ada ekor dari virus ini.
Setelah terbentuk semua bagian-bagiannya, barulah masuk ke tahapan perakitan, yaitu menyusun partikel-partikel virus menjadi virus yang baru. Nah, jadi akan dirakit dan dibentuklah virus ini menjadi virus yang baru yang sudah ada kepala, leher, dan ekornya. Setelah terbentuk virus yang baru, masuk ke tahapan terakhir yaitu tahapan lisis, yaitu sel bakteri tadi akan mengeluarkan virus-virus yang baru atau pecahnya dinding sel dari bakteri tadi, yaitu dengan bantuan enzim lisozim yang ada pada virus ini untuk merobeknya dinding sel dari bakteri tadi. Kemudian dia makanlah dinding sel bakteri tersebut sebagai makanan utamanya sebagai virus yang baru. Nah, seperti itulah kira-kira siklus litik dan siklus lisogeniknya. Jadi itulah materi kita mengenai virus-virus ini, mulai dari sejarahnya dan juga sampai cara memperbanyak dirinya. Semoga kalian paham dengan video ini dan memahami materi ini, dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe dari channel ini. Kemudian jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan juga kepada kawan-kawan yang lainnya, karena berbagi itu indah. Demikian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.